Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Aksi demo ratusan imigran asal Timur Tengah di halaman kantor DPRD Batam diwarnai kericuhan. Pengemudi mobil menabrak sejumlah pengendara motor di Jalan Sudirman, Jakarta. Akibatnya, satu pengendara meninggal dunia. Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mencatat hingga saat ini ditemukan 89 probable Omikron di Tanjung Pinang. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yulia Dwi Utari, dan inilah U-News selengkapnya. Ratusan imigran asal negara Timur Tengah yang menempati rumah detensi imigrasi di Batam kembali menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor DPRD Kota Batam. Aksi unjuk rasa tersebut diwarnai kericuhan dan saling dorong dengan petugas. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pengungsi asal Afghanistan, Lebanon, dan Suriah tersebut berakhir ricuh. Saling dorong antara petugas keamanan dan para demonstran tak dapat dihindarkan. Sejumlah imigran terpaksa diamankan lantaran berusaha menerobos blokade petugas yang berjaga. Petugas berusaha membubarkan aksi tersebut lantaran diduga tidak mengantongi izin. Sejumlah demonstran perempuan terlihat histeris saat mengetahui sejumlah demonstran terlibat saling dorong dengan petugas gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja dan personil kepolisian. Koordinator aksi demonstran para imigran, Ahmad, mengatakan, aksi tersebut untuk meminta kejelasan kapan para imigran dipindah ke negara tujuan melalui UNHCR dan IOM. Para demonstran mengaku sudah tidak tahan berada di Indonesia. Pasalnya, mayoritas dari mereka telah berada di Indonesia lebih kurang 10 tahun dan menetap di penampungan yang ada di Rudenim. Ini capek, mungkin kalian nggak mau keluar kan? Kalian nggak mau keluar sampai yang orang keluar dan mereka sama kami mendengar suara kami. Para imigran mengaku berunjuk rasa untuk meminta kejelasan kapan mereka akan diterbangkan ke negara tujuan seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Aksi demonstrasi tersebut diketahui merupakan yang ke-7 kali dilakukan mereka. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Ribuan buruh menggelar aksi demonstrasi di gedung Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker di Jalan Gatot Subroto, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Aksi demonstrasi ini merupakan buntut dari keluarnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dianggap merugikan buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aturan itu tidak berpihak pada buruh karena JHT hanya bisa dicairkan ketika berusia 56 tahun. Buruh menuntut agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT dapat dicabut. Selain itu, buruh juga menuntut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dicopot dari jabatannya. Sebagai informasi, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 mencabut Permenaker Nomor 19 Tahun 2019. Dalam aturan lama, manfaat JHT dapat diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu 1 bulan. Tim UTV mengabarkan. Polisi menangkap seorang pria yang menodongkan senjata api kepada seorang kuli bangunan di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Video aksi koboi pria Parubaya tersebut viral di media sosial. Polisi berhasil menangkap pria yang melakukan penodongan senjata api kepada seorang kuli bangunan di kawasan perumahan mewah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, pelaku merasa kesal dan terganggu akibat suara berisik dari pekerjaan renovasi rumah yang dilakukan oleh kuli bangunan yang bersebelahan dengan rumah pelaku. Tersangka berinisial RPD yang berusia 54 tahun tersebut diamankan bersama barang bukti 1 unit senjata api airsoft gun berwarna hitam. Ditegur, diminta untuk berhenti, ya, namun tidak diindahkan menurut pengakuan tersangka. Korban tetap bekerja, ya,
Kemudian diingatkan lagi kedua kali ya untuk segera berhenti, namun tidak diindahkan juga, sehingga tersangka melihat di situ ada gelas teh yang berisi air disiram ke muka korban. Nah, kemudian tidak hanya di situ, tersangka juga menodongkan senjata yang menyerupai airsoft gun jenis Glock 17 warna hitam. Tersangka diperkarakan dengan pasal 335 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 1 tahun penjara. Tim UTV mengabarkan. Pengemudi mobil sedan menabrak sejumlah pengendara motor di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Rabu dini hari. Akibatnya 1 pengendara meninggal dunia di tempat dan 2 pengendara lainnya alami luka parah. Kecelakaan malam ini di daerah Sudirman. Sebuah mobil sedan menabrak sejumlah pengendara motor di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu dini hari. Pengemudi berinisial B awalnya dari arah Blok M menuju Bundaran Hotel Indonesia, mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi mabuk. Hingga mobil tersebut oleng dan menabrak sejumlah pengendara di depannya. Akibat kecelakaan ini, 1 pengendara motor meninggal dunia di tempat kejadian, dan 2 pengendara lainnya yang mengalami luka parah telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Saya ditabrak sama mobil ini kan bukan mobil lingkarannya nih di banding. Kayaknya habis nyenggol yang belakang, nyenggol saya, baru melintir kemari. Itu pengemudinya dalam keadaan mabuk atau gimana sih? Mabuk. Mobilnya dari arah mana ke arah mana, Bang? Tadi, Bang. Kalau saya mah dari sono. Mobilnya, Bang. Mobilnya juga dari sono juga. Dari Blok M berarti, Bang ya? Hah? Dari arah Blok M. Iya, arah Blok M. Cukup bahaya. Iya. Sementara itu, peristiwa kecelakaan ini dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Tim UTV mengabarkan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad akan memanggil Wali Kota Tanjung Pinang Rahma untuk duduk bersama mendiskusikan tentang pembayaran gaji DPRD Kota Tanjung Pinang. Rencana pemanggilan Wali Kota Rahma tersebut dikatakan Ansar saat ditemui di Tanjung Pinang pada Rabu 16 Februari untuk melakukan diskusi bersama dengan Wali Kota maupun DPRD Tanjung Pinang dalam membahas beberapa hal seperti terkait perwako serta pembayaran gaji anggota DPRD Tanjung Pinang. Ansar menyebut sebelumnya ia telah melakukan audiensi dengan sejumlah anggota DPRD Tanjung Pinang untuk membahas hal tersebut. Meski demikian, Ansar belum bisa memastikan kapan akan memanggil Wali Kota Rahma. Nantinya akan melayangkan surat panggilan secara resmi terlebih dahulu. Sampai kemarin gaji DPRD itu belum dibayarkan. Karena Ibu Wali masih mau minta legal opinion dulu terkait dengan peraturan wali kota yang diterbitkan di masa lalu. Padahal kan Kemendagri sudah mengatakan itu berlaku kalau belum ada perwaktu yang baru. Nah, nanti kita akan panggil wali kotanya, kita akan diskusikan, setelah itu nanti kita dudukkan sama DPRD, ya supaya ini jangan berkelanjutan. Gubernur Ansar mengatakan, rencana pemanggilan Wali Kota Tanjung Pinang tersebut merupakan tugasnya sebagai perwakilan pemerintah pusat di tingkat provinsi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, artis dan seniman Dorce Gamalama meninggal dunia pada Rabu tadi sekitar pukul 7:30 pagi di Rumah Sakit Pertamina Simpruk, Jakarta. Kabar duka itu disampaikan oleh kerabatnya yaitu Hetty Sunjaya, bahwa Dorce telah mengembuskan nafas terakhir pada pukul 7:30 pagi tadi di Rumah Sakit Pertamina Simpruk. Hetty mengatakan, Dorce Gamalama meninggal dunia akibat terpapar virus corona, sehingga akan dimakamkan sesuai dengan protokol COVID-19. Saat ini pihak keluarga belum bisa memastikan di mana proses pemakaman akan berlangsung. Dorce Gamalama meninggal dunia usai dirawat intensif selama beberapa hari di rumah sakit. Diketahui, ia menderita diabetes dan sempat tak sadarkan diri. Selain diabetes, Dorce juga mengidap penyakit batu ginjal pada tahun 2019. Ia pun sering bolak-balik rumah sakit sejak pertengahan tahun 2020 hingga 2021. Tim UTV mengabarkan.
Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mencatat hingga saat ini ditemukan 89 probable Omikron di daerah setempat. Terkait hal tersebut, masyarakat diminta agar tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan dengan mematuhi protokol kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Elviani Sandri mengatakan, pihaknya telah mencatat 76 kasus baru varian Omikron. Sebelumnya, kasus Omikron di Tanjung Pinang hanya berjumlah 13 kasus. Saat ini pihaknya telah memberikan penanganan terhadap para pasien tersebut. Elviani melanjutkan, varian Omikron memiliki penyebaran atau penularan yang lebih cepat dibandingkan dengan varian Delta. Untuk kasus Omikron, saat ini sudah ada 89 kasus di Tanjung Pinang. Dari sampel-sampel yang kita kirimkan ke BTKL, kemudian ternyata hasilnya Omikron. Kita lihat kasus aktif saat ini kan sekitar 178 ya. Kemungkinan sebagian besar itu adalah Omikron. Dari sampel yang kita kirim ke BTKL itu kan adalah kasus yang positif. Elviani mengimbau agar masyarakat tidak panik karena kenaikan jumlah kasus tersebut. Namun tetap waspada dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, berdasarkan data Satuan Tugas COVID-19 Tanjung Pinang, jumlah kasus aktif di Tanjung Pinang hingga Selasa 15 Februari telah mencapai angka 178 kasus. Dari 178 kasus, 9 pasien menjalani perawatan di rumah sakit, 13 pasien dirawat di lokasi isolasi terpadu, dan 156 pasien menjalani isolasi mandiri. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Sebanyak 3.000 liter minyak goreng premium kemasan 1 liter yang disediakan panitia pada operasi pasar di halaman Bakorwil, Madiun, Jawa Timur habis terjual hanya dalam waktu 4 jam. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar operasi pasar minyak goreng yang dilaksanakan di halaman kantor Bakorwil, Madiun, Jawa Timur pada Selasa 15 Februari. Hanya dalam waktu 4 jam, sebanyak 3.000 liter minyak goreng yang sudah disediakan oleh panitia langsung habis diserbu masyarakat. Operasi pasar minyak goreng tersebut dimulai sekitar pukul 12 siang hingga pukul 4 sore. Semenjak diberlakukannya harga eceran tertinggi untuk minyak goreng sebesar Rp14.000 per liter, membuat barang pokok tersebut semakin langka di pasar, bahkan cenderung menghilang, baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau langsung pelaksanaan operasi pasar minyak goreng tersebut. Khofifah meminta agar para kepala daerah tetap menjaga kebutuhan minyak goreng masyarakat tercukupi sehingga tidak terjadi gejolak. Apalagi saat ini, Jawa Timur surplus minyak goreng sebanyak 4.000 ton per bulan. Di Bakorwil ada operasi minyak goreng. Teman-teman juga mengetahui bahwa ketika diberlakukan sistem satu harga 14.000, tapi kita tidak mudah bisa mendapatkan minyak goreng sesuai dengan HEP yang sudah ditentukan oleh Menteri Perdagangan. Di Jawa Timur ini sebulannya kita membutuhkan 59.000 ton per bulan. Produksi minyak goreng untuk Jawa Timur itu sebetulnya 63.000 ton per bulan. Dapat 2. Harganya? Per liternya 12,5. Tadi ngantri dari jam berapa, Bu? Jam 12, soalnya undangannya jam setengah 2. Tanggapannya gimana, Bu, soal pasar murah ini? Ya, alhamdulillah. Dalam pelaksanaan operasi pasar minyak goreng tersebut, setiap orang hanya mendapat jatah 2 liter dengan harga Rp25.000. Setiap pembeli harus menyertakan fotokopi KTP guna mencegah pembelian minyak goreng berulang kali oleh satu orang. Dari Madiun, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Tim Jupiter Aerobatik atau JAT TNI Angkatan Udara akan menampilkan 14 manuver andalan untuk meraih nilai maksimal dalam Singapore Air Show 2022 yang akan digelar pada 18 Februari mendatang. Pangkalan TNI AU Hang Nadim Batam mendukung kesiapan tim JAT dengan melakukan pemeriksaan mekanik guna tampil dalam event Singapore Air Show yang digelar pada 18 Februari mendatang.
Komandan Tim JAT TNI AU, Kolonel Penerbangan Ferry Yunaldi mengatakan, tim JAT akan menampilkan 14 manuver akrobatik dengan waktu sekitar 15 menit. Manuver yang akan ditampilkan antara lain Jupiter Roll, Delta Loop, Eagle to Rowit Loop and Breakoff yang berafiliasi seperti dalam film Top Gun. Tim JAT TNI AU akan tampil dengan pesawat jet terbaik jenis KT-1 Wongpi. Pesawat tersebut memiliki panjang 10,2 meter dengan lebar sayap mencapai 10,6 meter, serta memiliki tinggi sekitar 3,6 meter dengan berat sekitar 4,2 ton, serta berat lepas maksimum sekitar 7.300 pon. Event Singapore Airshow merupakan event 2 tahunan di dunia penerbangan dan salah satu event terbesar di Asia Tenggara. Tim JAT TNI AU sendiri telah mengikuti event tersebut sejak tahun 2014 lalu. Tim JAT TNI AU juga telah melakukan latihan intensif secara parsial dengan tim mekanik dan koreografer aerodinamik. Beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan latihan, baik latihan parsial maupun generasi lainnya. Hari ini meeting sampai dengan tanggal 18 kita akan tampil di tempatnya di Nok Kani Visit Center di Blank Display Area, karena akan tampil sekitar 9 tim yang akan tampil di sana. Salah satunya juga berarti Singapore Airshow ini merupakan event 2 tahunan, di mana event ini salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, sehingga Jupiter Heritage Team diundang untuk memeriahkan, untuk meramaikan. Komandan tim JAT TNI AU berharap timnya dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Kantor Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang memfasilitasi para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Kepulauan Riau untuk melaksanakan vaksinasi booster. Pemberian vaksinasi dosis ketiga kepada pegawai tersebut merupakan upaya Kemenkumham Kepri untuk mensukseskan program pemerintah pusat tentang percepatan vaksinasi COVID-19. PLT Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Ramlan mengatakan, kurang lebih 60 orang pegawai baik di lingkungan kerja Rudenim dan Kanwil Kemenkumham Kepri yang akan divaksinasi booster. Dari Kanwil, hal ini merupakan ikhtiar dari kita semua dan melaksanakan program pemerintah pusat bahwa kita harus melaksanakan booster untuk menjaga kesehatan dan menghindarkan diri serta meminimalisir paling tidak terjangkitnya atau terpaparnya COVID-19 yaitu dengan varian Omicron. Ramlan mengatakan, selanjutnya sasaran vaksinasi booster akan dilakukan kepada masyarakat dan keluarga para pegawai di lingkup Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kabupaten Natuna menyalurkan bantuan sosial kepada warga kurang mampu di daerah setempat. Kegiatan tersebut dalam rangka menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Basarnas yang ke-50. Penyaluran bantuan sosial berupa 16 paket sembako ini diantarkan langsung ke rumah warga, khususnya warga lanjut usia dan penyandang disabilitas di sejumlah kecamatan di Natuna. Selain bantuan sembako, Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna juga menyalurkan perlengkapan dan fasilitas untuk pencegahan COVID-19, seperti hand sanitizer dan masker. Kepala Basarnas Kabupaten Natuna, Mexianus P. Kabel mengatakan, paket sembako yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, susu, dan gandum. Mexi berharap bantuan sembako tersebut dapat meringankan beban warga di tengah pandemi COVID-19. Dan dalam kegiatan tersebut ada salah satu program dari Basarnas Pusat terkait dengan bakti sosial. Nah, bakti sosial ini kita laksanakan di semua kantor yang ada di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di wilayah tanggung jawab kantor SAR Natuna. Dan bakti sosial ini kami mendapat data dari Dinas Sosial yang berjumlah kurang lebih 16 KK. Dan terkait dengan bantuan sosial ini, Basarnas, kantor SAR Natuna juga bekerja sama dengan beberapa pengusaha untuk mendukung kegiatan program daripada Basarnas Pusat. Selain penyaluran sembako, Basarnas Natuna juga melaksanakan sejumlah kegiatan bakti sosial lainnya, seperti penanaman mangrove, pertandingan futsal, dan donor darah.
Kegiatan ini dalam rangka menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Basarnas yang ke-50. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.